Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lestiani dari kelas BK1B. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai syirik zaman modern. Yang pertama, pengertian syirik modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Yang kedua, bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal, dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku." Quran Surat Asy-Syura ayat 80. Yang kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya, yang memberikan kesehatan adalah Allah. Yang ketiga, jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Keempat, ia bisa sampai ke tujuan tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir, tidak akan sampai ke tujuan. Yang kelima, panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Yang keenam, anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang. Yang ketiga, cara menanggulangi syirik di zaman modern. Yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wala quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang keempat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah atau berzikir, berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyucikan dan mengesakannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan atau hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menghancurkan seluruh amal. Firman Allah, "Sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu,
dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu atau syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya, dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Yang keempat, kekal di alam neraka. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Yang kelima, perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Yang keenam, sulit menerima kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Yang ketujuh, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu. Kegoncangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah, hatinya tidak pernah tenang, mereka tidak puas dengan harta, jabatan yang mereka miliki. Yang kedelapan, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapat siksa yang pedih. Meskipun ketika hidup di dunia mereka dalam keadaan miskin dan sengsara, lebih-lebih jika mereka kaya. Bagi mereka, hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Yang kesembilan, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia atau tidak diberi pahala oleh Allah. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menembus siksa di akhirat kelak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.